Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ketum dari DPN beserta gubernur dan jajaran DPN juga yang telah hadir, dan luar biasa juga dari kawan-kawan PK jajaran DPC juga ya yang pada hari ini hadir semua. Kita diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita menyempatkan diri untuk hadir di acara di momen kita syukuran pembukaan juga di sini untuk kantor baru kita ya. Ini kantor kita semua. Ya, jangan sampai nanti kantor DPC Gikes tidak tahu di kawan-kawannya kan. Dan sebelumnya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup Gikes. Mantap. Ini keren ya. Jadi suara teriakan itu harus sering-sering kedengaran di sini. Ya, begitu. Jangan adem-adem sampai ada surat dari tetangga, Pak, kami nggak mau ada kantor Gikes di sini. Berisik. Kenapa? Itu menandakan bahwa kantor ini hidup, betul nggak? Kalau kantornya sepi, kok nggak ada suara, nggak ada parkiran motor, nggak rame, berarti kantor DPI sepi. Target kita bagaimana kita diusir dari kantor ini. Iya dong. Jadi berarti semakin banyak anggota masuk, berarti kita pindah yang besar lagi yang tidak terganggu orang lain. Itu nggak tahu lagi siapa namanya. Jadi saya mau teman-teman perkenalkan nama dari PT mana. Kalau dia pengurus, sebutkan jabatannya. Bisa? Ya, bisa. Biar saya lanjut dulu. Dimulai dari Pak Ketua lah ya, Pak Ketua lah. Saya Yudin, Ketua FSB Gikes Tangerang Raya. Tuh. Karena ini kan saya yang jangan-jangan lagi ceplos lagi. Ya. Lagi banyak Pak Ketua. Ya, silakan. Mas Ajan. Dono. Nama saya Paul Segian, saya sebagai tim organizer dari DPN Gikes. Assalamualaikum. Nama saya Salam Nurul, biasa dipanggil Nurul, jabatan organisasi di DPN. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Jais dari PT Mero, jabatan PK Konsolidasi Pak. Assalamualaikum, nama saya Tusandoro dari PT Mero. Ada anggota. Assalamualaikum, nama saya Bambang dari PK Mero, jabatan bendara. Bendara pasti nggak ngerokok kan? Ngerokok juga? Lanjut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mario Tony. Kalau di PK, saya ketua PK PT Global Makmur, dan di DPC ada konsolidasi. Assalamualaikum. Lanjut ke dalam, Bang. Salam sejahtera, selamat sore semua. Nama saya Diego Sarpensiaan dari PK Mero. Siarannya. Harusnya tadi Bang itu ikut ya. Bang Efron ada siaran juga. Perkenalkan, nama saya Nujaman dari PK Mero. Oke, lanjut. Sambil lanjut ya Bang, kopinya juga kalau ada nggak apa-apa langsung dikirim dulu. Nama saya Adi dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Agus dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Salani dari PK Mero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yamin, sebagai anggota dari PK Mero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari PK Mero, jabatan sekretaris dulu. Assalamualaikum, nama saya Muzani dari PK Mero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasulati dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Abdul dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Rahman dari PK Mero. Saya Sarta dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Habib Sadikin dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Saiful Bahri dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Sarul Anwar dari PK Mero. Assalamualaikum, nama saya Abid dari PK Mero. Perkenalkan, nama saya Panji, saya di DPC sebagai wakil ketua. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Andi Ajis, saya bendahara di DPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana, saya sebagai wakil bendahara dari PT Mero Sekawanjaya.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agus Riyadi. Saya Pekas PKPT Kramat Jaya. Di DPC saya pada Assalamualaikum, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari PK PT Stanley. Yang lama gak nongol. Bukan nama nggak nongol, nggak diajak nongol. Dari FSB Gikas, bidang pemrograman. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Fajar, saya dari PK Stanley. Anggota. Selamat sore, nama saya Sigit Wibisono, anggota PT Stanley. Selamat sore, saya Muhammad Fikri dari PK Stanley. Assalamualaikum, saya Hadi Sanjaya dari anggota PK PT Stanley. Assalamualaikum, saya Dian Riawan, saya anggota dari PKPT Stanley. Sore kawan-kawan. Hidup buruh. Perkenalkan, bagi yang belum pernah ketemu dengan saya, nama saya Sri Rezeki. Saya bendahara umum DPN Gikas. Saya sengaja dekat-dekat Stanley kan, karena apa ya? Sama-sama bendahara. Anggota lama, wajah baru enggak juga sih, tapi teman-teman masih ada beberapa. Tetap semangat, lanjut Pak. Selamat sore, saya Amsori dari PT Global Singamakmur, jabatan di DPC Sekretaris. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman udah kita kenal semuanya ya. Jadi satu lagi dengan Babe. Pak, silakan Pak. Selamat sore, Itu dari PKPT Global bidang program. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi udah kenal udah sayang. Jadi harapan saya ke depan bahwa kita semua satu di bawah naungan Gikas. Ya, apa yang dialami Stanley harus dialami Globes, harus dialami PT Mero, ya, atau sebaliknya kesejahteraannya, ya, ataupun sebaliknya. Kalau mungkin PT Mero merasa tersakiti oleh pihak manajemennya, Stanley harus merasakan itu. Saya pikir saya bangga hadir sore hari ini. Gikas Tangerang Raya ini yang sesungguhnya, karena dulu itu kayak ini, hidup segan mati tak mau. Jadi kalau pernah pintu buka, transparan, ya, nggak boleh ada aneh-aneh. Ya, di DPN sendiri iuran itu dikirim ke grup. Ya, DPC mana dikirim, iuran kirim ke grup. Kalau ada teman-teman mengalami sebuah kendala persoalan tempat kerja gitu kan, DPC yang nggak mau turun tangan, share ke grup. Ya, jadi saya berharap nggak ada batasan antara ketua umum, DPN, DPC, nggak. Ya, kita sama. Tapi hierarki organisasi bahwa selesaikan dulu persoalannya di tingkat PK. Kalau PK agak aneh-aneh, laporkan ke DPC. DPC aneh-aneh, laporkan ke DPN. DPN aneh-aneh, laporkan ke Denkes BSI. Jadi apa yang kita pegang saat ini sebagai ketua DPC maupun bendahara itu amanah. Jadi selayaknya lah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, betul nggak? Ini amanah yang harus kita tanggung. Hari ini satu kebanggaan buat saya ada Pak Ketua bersama jajaran. Saya pikir hari Sabtu pulang kerja capek gitu kan, mungkin ada si pagi langsung kerja bisa kumpul di rumah kita yang sederhana ini. Saya pikir ini menunjukkan bahwa Gikas Tangerang Raya siap bangkit dan bergerak, kawan-kawan. Siap. Gikas Tangerang Raya siap bangkit dan bergerak. Saya pastikan itu. Bila perlu sebulan sekali saya harus hadir di sini. Rapat konsolidasi akbar hari ini mungkin di sini. Besok kita sewa tenda. Tahun depan kita ada potong kambing, lebaran haji. Harus kita lakukan. Tahun depan ada santunan anak yatim. Harus. Ya, jadi saya pikir hidup kita ini bermakna kalau hidup kita berguna buat orang lain, betul nggak? Betul. Dulu ingat saya waktu di DPC Gikas itu, wah setiap tahun kami kasih sembako depan rumah. Dari mana? Ada iuran kita sisihkan sendiri dari UPR. Jadi saya pikir hari ini bahwa pertemuan hari ini pertemuan yang sangat-sangat luar biasa. Saya mau Gikas harus besar di sini. Gikas harus besar. Pokoknya yang lain giling habis, nggak ada urusan. Bantai-bantai nggak ada urusan itu. Muda itu apa? Semangat yang selalu muda. Jadi kalau ada babe, pasti kan udah tua ini. Jangan jadi tua beda berbahaya. Ya tetap muda ya bes. Muda, semangat yang muda. Beda ini kita harus beda dengan yang lain. Sekarang mesti tanya nih. Saya siapkan duit nih. Saya biasa. Satu pertanyaan 50.000 jawabannya nih sebelum saya tutup. Ya. Ayo.
Yang bisa angkat tangannya. Kita belajar nih, berarti teman-teman di serikat yang lama atau sekarang harus belajar. Ayo ya, mulai dari yang tanya, kecuali pengurus PK saya nggak mau itu. Ayo. Ayo dengar. Apa yang dimaksud dengan hak normatif? Ayo B. Ayo di. Ayo. Jadi yang bisa jawab 50.000 pertama. Kenang-kenangan dari Pak Ketum. Ayo. Ayo silakan. Mati. Ayo jangan baca Google. Ayo ngomong. Ada hak pekerja. Terus apa lagi? belum dapat. Ayo Bang Syar. Hak yang tidak perlu diminta di perusahaan tapi harus diberikan. Emang orang Batak pinter-pinter. Sama nih. Jadi nggak sia-sia ya. Ya saya tambahin. Hak normatif adalah hak yang harus kita dapatkan, nggak perlu diminta. Hak adalah normatif adalah hak yang harus kita dapatkan yang nggak perlu diminta dan diatur oleh undang-undang. Jelas ya? Waktunya saya kasih lama-lama, nanti cek Google lagi. Saya kasih cuma 3 detik lagi. Apa yang sebutkan satu contoh tentang hak normatif? Apa aja? Siapa namanya Pak? Agus. Gaji mana itu? Gaji apa? Gaji. Pembayaran gaji. Oke, siap. Agus Pak. 50.000. Kedua. Aduh Pak, itu. Selamat dulu dong. Oh iya, besok ketemu saya harus tambah pinter. Karena tadi berserikat kita harus pinter, betul nggak? Lanjut ke pokok pembahasan berikutnya. Nanti kalau duit mulu nggak serius lagi. Oke, teman-teman. Sekarang saya mau tanya nih, dari PT-PT ya, dari PT-PT teman-teman, ya, wajib nggak punya peraturan perusahaan? Wajib ya. Nah, ada 3 peraturan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama peraturan perusahaan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ayo, monggo silakan. Terakhir. Kalau peraturan perusahaan kan di tempat kita bekerja tuh. Habis peraturan perusahaan apa lagi tuh? Silakan. PKB. Oke. Undang-undang. Bagus. 50.000 terakhir. Ini pas kita botol Bu. Ya, jadi habis tapi kita urutannya kebalik ya. Yang benar yang pertama peraturan perusahaan, yang kedua Undang-Undang Ketenagakerjaan atau tadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, baru PKB. Jadi PKB yang tertinggi. Jadi kita berserikat adalah bagaimana membentuk PKB. Bukan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Apa itu PKB? Acara warna karya, tanya jawab sharing ya. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Saya pikir itu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikas. Iya, baik kawan-kawan, terima kasih. Jadi pertama-tama terima kasih banyak kepada DPC Tangerang Raya ya. Dan saya juga apresiasi kepada kawan-kawan DPC yang dipimpin oleh Bang Didin, ada Bang Panji, ada Bang Tony Waryo ya kalau nggak salah nama, Bang Aji sama Bang Absori, bahwa dari 2016 ya, dari 2016 sampai sekarang baru ini ada perkumpulan DPC luar biasa. Makanya saya apresiasi. Kenapa 2016? Karena pada saat 2016 itu ketika saya mulai naik ke DPP dulu waktu dipimpin almarhum Bapak Isnuntoro, Bang Topik udah kenal banget dengan saya, Bang Dian juga, mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah ketemu kita di Undoka ya, tahun 2019 waktu itu. Dari situ tidak pernah ada yang namanya kebangkitan Kikes, di situ nggak ada. Tangerang itu kalau ditanya Kang Kikes Tangerang ya Stanley, nggak ada lagi PT yang lain.
Bahkan ada dibentuk DPC baru pun vakum, nggak bisa jalan. Nah, hari ini saya bangga, apresiasi, mudah-mudahan kedepannya ini terus eksis. Karena kasihan kawan-kawan anggota. Kalau misalnya DPC-nya stuck sampai di sini lalu besok udah selesai, ya udahlah saya udah sejahtera. Kawan-kawan harus memikirkan bagaimana nasib anggota kita. Ini khususnya nih amanat untuk kawan-kawan DPC, jangan pernah menelantarkan anggota. Kita lihat kawan-kawan Stanley. Kalau orang bilang Bu Sri menganak emaskan Stanley, bukan begitu, karena memang yang saya tahu cuma Stanley. Nggak ada lagi Tangerang dari dulu ya, dari 2016 itu. Lalu kemudian kalau saya baru tahu, barusan saya juga sering juga, nggak bakalan Bu ada info, nggak nyampe Bu. Kawan-kawan, ini sangat ironis, ini sangat menyakitkan. Dimana kawan-kawan anggota ingin berjuang, pengurusnya cut, pengurusnya potong-potong, nggak ada informasi, tutup apa segala macam. Ini hal yang menyakitkan untuk anggota. Sementara kami di DPN, ayo mana nih DPC, bangkit DPC. Makanya kita dorong terus. Bang Didin waktu itu hampir kita drop ya Pak ya, hampir kita drop. Saya kasih pilihan, Bang Didin mau serius di Kikas atau enggak? Kasih keputusan yang betul-betul real. Kalau mau di Kikas, ayo jalan, tinggalkan yang lama. Akhirnya Bang Didin dengan berbesar hati melihat bahwa di Kikas ini sangat amat terbuka. Kita kasih panggung untuk Bang Didin bagaimana dia bicara di Kongres. Kita kasih panggung Bang Didin bagaimana dia bicara di Munas. Itu Kikas Bang. Kita terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupin ke anggota. Kami sampaikan, mungkin kalau misalnya handphone saya dibuka, itu undangan pelatihan banyak untuk Stanley. Tapi kalau dibilang nggak ada yang nyampe ke anggota, lalu siapa yang salah? Jadi bukan hal yang baru saya dengan Stanley. Ini juga harus menjadi contoh untuk kawan-kawan dari Mero dan Robes. Pengurusnya nih, saya wanti-wanti pengurus. Jangan sampai menelantarkan anggota. Kalau Pak Ketum bilang apa? Jangan pernah sakiti anggota. Jangan pernah sakiti anggota. Kalau misalnya anggota kita sudah sejahtera, tetap dipantau, dicolek, ditanya apa kendalamu, bagaimana kondisi sekarang. Jadi anggota ini merasa, oh iya, saya bayar 15.000, 20.000 nggak mubazir. Karena saya ada yang perhatiin, ada yang ngurusin, ada yang ngopenin, kan gitu. Kalau sekarang mungkin karena dekat juga sama Bang Didin, jadi pada mau anggota datang. Kalau kawan-kawan siap, namanya pengurus itu udah pasti dijelekin, mau benar juga disalahin, itu resiko pengurus. Tapi kita jangan pernah khawatir, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita melakukan pembelaan untuk anggota, kemudian kita kasih segala macam sesuatu, tadi seperti sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah pahala tidak putus. Dan Tuhan catat itu semua kebaikan kita, bagaimana kita memperjuangkan anggota, ya, bagaimana kita mengadvokasi non anggota yang mereka misalnya ada di perusahaan lain, kemudian gaji tidak dibayarkan, lalu dari kawan-kawan DPC atau dari PK kasih info ke DPC yang ngurus. Itu mata rantai kebaikan dan harus terus dilakukan. Kalau kita harapkan satu suara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Sekretariat dan pengurus DPC Kikas Tangerang Raya siap bergerak untuk perjuangan buruh. Semoga Kikas kedepannya semakin sukses dan berjaya. Amin. Dan semua anggota-anggota buruhnya sejahtera. Amin. Kikas semakin kompak kedepannya. Amin. Dan di bawah naungan Ketua DPC dan bersama jajarannya, semoga diberikan kesehatan dan ditambahkan rezekinya. Amin. Begitu juga buat anggota dan pengurus DPN. Amin. Maka dengan ini saya akan memotong tumpeng ini kecil. Kalau banyak nanti kan kebagian semua.